Anjing itu aja binatang, dia tahu kapan saat dia minum, kapan saat dia tidak minum. Anjing kalau habis berlari ya, lidahnya begitu ya, dia nggak akan mau minum duluan. Dia dulu menunggu redanya napasnya dulu. Seekor merpati juga begitu, kalau dia habis terbang jauh, paruhnya tuh begini. Dia nggak akan minum sebelum paruhnya itu bisa nutup dengan baik, napasnya sudah normal. Anjing juga begitu, habis berlarian, habis ngejar kucing atau ngejar binatang yang lain ya, atau ngos-ngosan, nggak minum dulu ya. Tapi manusia yang diberi akal dan kesadarannya, olahraga, wah habis badminton ya, ini contoh teman saya nih, 2 orang meninggal di lapangan di lapangan bulu tangkis, main 1 set, jantungnya masih berdebar, napasnya masih ngos-ngosan, langsung minum ya. Bagaimana? Kolap, tumbang, meninggal di lapangan bulu tangkis. 2 orang saya pernah ngalami. Baru-baru ini masih ponakan ya. Dia memang suka olahraga, naik sepeda, puter 1 kecamatan. Di saat dia memacu sepedanya dengan kencang, dia berhenti. Di saat paru-parunya, jantungnya masih bekerja keras untuk mencari napas ya, masih panas, dia langsung menenguk air, walaupun air putih tapi airnya air dingin. Apa yang terjadi? Tubuhnya nggak mampu menerima air yang dingin di saat tubuh ini masih dalam keadaan panas. Pompa jantung ini masih kencang-kencangnya memompa darah, meninggal juga lah. Itu loh ya. Jadi olahraga itu bukan satu tujuan untuk menuju hidup sehat. Kesehatan yang utama itu adalah bagaimana cara kita makan yang benar, cara minum yang benar, kemudian cara berpikir yang baik ya, yang baik, yang selaras dengan jantung kita. Kalau kita berpikir yang nggak selaras dengan hidup kita, jantung ini debarannya makin meningkat, getarannya makin kencang. Nah itu nggak baik ya. Baru yang ketiga, olahraga. Tuh. Jadi apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita diproses oleh organ tubuh kita. Minuman apa yang masuk ke dalam tubuh kita, kalau sudah bagus, pikiran apa yang masuk ke dalam pikiran kita yang baik-baik ya, yang selaras dengan tubuh kita, kemudian baru olahraganya. Itu cara menjaga kesehatan ya. Anjing pun juga begitu, cara memilih makan, nggak tiba-tiba langsung makan. Anjing sama kucing itu kalau mau makan dicium dulu. Kalau dicium, yang dianggap ini makanan cocok buat dia, selaras dengan tubuhnya, dia mau makan. Kucing juga begitu. Ikan asin, walaupun kita kasih makan, kalau dia nggak mau karena nggak cocok dengan penciumannya, nggak selaras dengan tubuhnya, karena memang ikan-ikan sekarang itu banyak mengandung formalin lah. Kita sebagai manusia yang diciptakan lebih sempurna daripada binatang-binatang tersebut ya, harusnya lebih sadar, lebih tahu, karena kita sudah dikasih alat perasa oleh Yang Maha Kuasa ini untuk mendeteksi makanan. Coba kita kalau mau makan ya kita apa ya, pakai tangan kosong ya. Cuman kan dengan teknologi yang sekarang masuk, dengan suatu peradaban di zaman sekarang ini yang harus memakai sendok, karena kalau pakai tangan katanya nggak sopan. Pada akhirnya tangan kita ini nggak seberapa difungsikan ya. Padahal alat perasa yang ada di tangan kita ini untuk mendeteksi makanan ini selaras nggak dengan tubuh kita. Sebelum masuk pun kita cium dulu, tapi dianggap nggak sopan.
Padahal kata-kata dengan ucapan seperti itu yang nggak sopan kalau kita cium itu, padahal itu suatu apa ya, penjajahan kalau saya bisa bilang begitu. Orang-orang Jawa, orang-orang tua kita, leluhur kita dulu kalau mau makan nggak pakai tangan biasa, nggak pakai sendok, terus dicium selaras dengan tubuh kita baru kita makan. Itu pun masih harus kita proses dulu di dalam mulut. Rasanya bagaimana? Kalau nggak cocok dengan air liur kita, air lidah kita, jangan dimasukkan ke dalam tubuh kita. Lebih baik dibuang. Berarti nggak cocok dengan, nggak selaras. Berarti ada bahan makanan yang tidak sesuai dengan tubuh kita. Lebih baik dibuang. Ya.